Cicak menjadi salah satu hewan yang kerap disebut sebagai pengganggu karena alasan tertentu. Cicak adalah salah satu hewan melata yang dapat merayap di dinding. Namun dalam Islam, cicak menjadi hewan yang diperangi dan dibunuh. Bahkan selain itu, cicak menjadi salah satu hewan yang kerap disebut sebagai pengganggu karena alasan tertentu juga. Sehingga ada sebuah anggapan bahwa cicak harus dibunuh. Lantas seperti apa pandangan Islam mengenai anjuran membunuh cicak? Karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengapa cicak harus dibunuh. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum itu, kita akan menjelaskan kisah cicak menurut ajaran Islam. Dalam hal ini, mengapa terdapat anjuran membunuh cicak menurut Islam? Ternyata ada alasan yang melatar belakanginya, yang mana sebenarnya cicak dikisahkan sebagai hewan yang ikut meniup api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Cicak sengaja melakukannya agar kobaran api yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam semakin membesar. Tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pembakaran hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam saja, cicak juga menjadi fuwaisiko atau hewan jahat yang kecil karena memberitahu keberadaan Nabi Muhammad SAW kepada para kaum kafir Quraisy. Kejadian tersebut berlangsung saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam gua. Kemudian dikatakan juga bahwa cicak termasuk hewan yang fasik. Nah, sebagai informasi, fasik merupakan istilah yang menggambarkan perilaku yang merusak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuat terdapat anjuran untuk membunuh cicak dalam ajaran Islam. Kemudian, kaitannya dengan Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan cicak harus dibunuh. Namun ada beberapa ayat yang memberikan dasar bahwa kita harus mengikuti perintah Rasulullah SAW, termasuk masalah membunuh cicak. Yang mana perintah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, penjelasan ayat ini adalah, ayat ini menjelaskan bahwa segala yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW harus diikuti. Dan karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, maka hal ini menjadi bagian dari sunnah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Dan juga meskipun cicak tidak termasuk hewan yang berbahaya dan dapat menyerang manusia, keberadaannya justru kerap membuat kita tidak nyaman karena hewan ini selalu membuang kotorannya secara sembarangan. Bukan hanya itu saja, terdapat anjuran untuk membunuh cicak dalam pandangan Islam juga. Nah, dan dalam pandangan Islam sebenarnya terdapat banyak dalil yang memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Di antaranya, pertama, dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau menyatakan, dahulu cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, maksud penjelasan hadis ini adalah cicak memiliki sifat buruk karena berusaha memperbesar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sisi lain, hewan lain seperti katak justru berusaha memadamkan api sehingga tidak boleh untuk dibunuh. Karena itu, sebagai hukuman bagi cicak, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Kemudian hadis kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh cicak dalam satu pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian-sekian. Jika membunuhnya dalam pukulan kedua, maka pahalanya lebih kecil dari yang pertama. Jika membunuhnya dalam pukulan ketiga, maka pahalanya lebih kecil dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud penjelasan hadis ini adalah semakin cepat membunuh cicak, semakin besar pahalanya. Hal ini menunjukkan bahwa membunuh cicak bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik atau pengganggu. Nah, dari semua riwayat tersebut menunjukkan bahwa membunuh cicak hukumnya sunnah tanpa pengecualian. Nah, mengenai pemusnahan cicak, manakah yang harus dibunuh? Cicak atau tokek yang disuruh dibunuh? Pendapat terkuat adalah keduanya diperintahkan dibunuh. Dalam hal ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit berkata, cicak itu termasuk binatang melata yang mengganggu manusia, dan tokek adalah salah satu spesies darinya yang berbadan lebih besar. Lalu, manakah wazagh dalam hadis yang dibahas mengenai cicak? Apakah itu cicak ataupun tokek? Nah, tokek dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata Sa'am abras. Nama ilmiahnya adalah gecko. Binatang ini masih satu famili dengan cicak. Dan dalam bahasa Arab, cicak adalah al-wazagh, yaitu famili Geckonidae.
Nah, nama ilmiah cicak yaitu Cosimbotus platyurus. Sedangkan cicak dalam bahasa Arab disebut dengan Shiliyah atau Sihiliyah. Nah, hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi diterjemahkan dengan agak ragu atas makna wazagh, sehingga dituliskan menjadi cicak atau tokek. Sebagaimana kalangan menerjemahkannya sebagai cicak, namun sebagian lagi menerjemahkannya sebagai tokek. Lalu, manakah yang benar? Apakah yang dimaksud itu cicak, tokek, atau memang keduanya? Nah, pendapat pertama, cicak dan tokek sama haramnya. Sebagian ulama menganggap tokek dan cicak masih satu jenis, sehingga hukum tokek sama dengan hukum cicak, yaitu haram. Dan Imam Nawawi berkata bahwa menurut ahli bahasa Arab, cicak al-wazagh masih satu jenis dengan tokek, yaitu sam'abras, karena tokek adalah cicak besar. Nah, kemudian pengarang kitab Aunul Ma'bud menerangkan bahwa cicak itu ialah binatang yang dapat disebut juga tokek. Kemudian Imam Asy-Syaukani berkata bahwa tokek adalah salah satu jenis cicak dan merupakan cicak besar. Di sisi lain, Syihabuddin Asy-Syafi'i dalam kitabnya At-Tibyan 5 Yuhalal wa Yuharam min al-Hayyaman mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, hukum haramnya cicak dapat juga ditetapkan atau diterapkan pada tokek. Karena cicak dan tokek dianggap satu jenis, maka tokek pun hukumnya haram dan boleh dibunuh, dan jika dibunuh mendapatkan pahala. Kemudian sikap Muslim dalam menanggapi hadis tersebut. Dalam hal ini, sikap yang tepat dalam memahami perintah Nabi Muhammad SAW adalah sikap sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh sepenuhnya, dengan berusaha mengamalkan sebisanya. Demikianlah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal mereka adalah manusia yang jauh lebih bertakwa dan lebih berkasih sayang terhadap binatang daripada kita. Di antara bagian dari sikap tunduk dan patuh sepenuhnya adalah menerima setiap perintah tanpa menanyakan hikmahnya. Nah, dalam riwayat-riwayat yang sudah kita jelaskan tersebut, tidak kita jumpai pertanyaan sahabat tentang hikmah diperintahkannya membunuh cicak. Mereka juga tidak mempertanyakan status cicak zaman Ibrahim jika dibandingkan dengan cicak sekarang. Nah, jika dibandingkan antara mereka dengan kita, siapakah yang lebih menyayangi binatang? Nah, karena itu penjelasan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa perintah membunuh cicak tersebut tidak ada hikmahnya. Karena semua perintah dan larangan Allah ada hikmahnya. Hanya saja ada hikmah yang zuhir, sehingga bisa diketahui banyak orang, dan ada hikmah yang tidak diketahui banyak orang. Dan adapun terkait hikmah membunuh cicak disebutkan oleh beberapa ulama sebagai berikut. Yang pertama, Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama sepakat bahwa cicak termasuk hewan kecil yang mengganggu. Hal ini dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Yang kedua, Al-Munawi mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat yang jelek, sementara dulu dia meniup api Ibrahim sehingga api itu menjadi besar. Hal ini dijelaskan dalam Faidul Qadir. Nah, dari hal ini hikmah yang disebutkan itu hanya sebatas untuk semakin memotivasi kita dalam beramal, bukan sebagai dasar beramal. Karena dasar kita beramal adalah perintah yang ada pada dalil dan bukan hikmah perintah tersebut, baik kita tahu hikmahnya maupun tidak. Segala sesuatu memiliki manfaat dan mudarat. Kita yang pandangannya terbatas akan menganggap bahwa cicak memiliki beberapa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Namun bagi Allah, zat yang maha pandangannya sempurna, hal tersebut menjadi lain. Allah menganggap mudarat cicak lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena itu Allah memerintahkan untuk membunuhnya melalui Nabi Muhammad SAW. Dan siapa sebenarnya yang dijadikan acuan pandangan? Pandangan manusia yang serba kurang dan terbatas, ataukah pandangan Allah Ta'ala yang sempurna? Lalu manakah yang lebih penting antara mengamalkan perintah syariat atau melestarikan hewan, namun tidak sesuai dengan perintah syariat? Orang yang kenal agama pasti akan mengatakan mengamalkan perintah syariat itu lebih penting. Jangankan hanya sebatas cicak, bila perlu harta, tenaga, dan jiwa kita korbankan demi melaksanakan perintah jihad, meskipun itu adalah jihad yang sunnah. Semoga perenungan ini bisa menjadi acuan bagi kita untuk tunduk dan patuh pada aturan syariat Allah. Allahu a'lam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai mengapa cicak harus dibunuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.